Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Di sini saya ingin membuat video yang isinya itu tentang wawancara perihal dunia kependidikan. Di samping saya sendiri itu sudah ada siapa? Ibu Eko Febri Kesumawati, SPD. Beliau adalah seorang guru dalam tingkat SMP. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farid. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi semester 4. Dan di sini Bu, perihal tentang COVID ya. Alhamdulillah sekarang udah lolos lah, udah namanya udah nggak di era COVID yang harus pandemi terusan new normal gitu kan Bu ya. Kira-kira menurut Ibu di era sekarang itu bagaimana sih pendapat Ibu di era 4.0 pasca COVID kayak gini? Kalau menurut pendapat saya untuk fase ini ya, kalau untuk penggunaan internet atau dalam hal ini Android ya, itu sangat diperlukan walaupun kita sudah tidak belajar daring lagi. Karena ternyata dalam pembelajarannya itu yang saya laksanakan, ternyata banyak sekali materi-materi tambahan yang bisa saya dapatkan dari internet. Gitu. Jadi banyak sekali materi yang tidak ada di buku, yang mungkin pengetahuan saya juga terbatas karena saya kan sarjana zaman dulu ya. Tapi untuk era pendidikan zaman sekarang itu ternyata dari internet itu wawasannya sangat luas dan sangat sekali dibutuhkan untuk kemajuan pembelajaran anak. Bahkan saya sehari-hari saja sering sekali untuk materi itu tambahan dari download yang dari internet itu, ya. Jadi di sini sangat dibutuhkan. Jadi peran internet itu sangat penting Bu ya. Sangat penting. Padahal sudah pasca COVID-19 ya. Iya, sangat penting karena ternyata memang kita tidak bisa menutup diri dari kemajuan teknologi ya. Karena memang sangat penting. Saya mengakuinya sejujurnya sangat penting. Luar biasa. Iya. Nah, dalam pentingnya teknologi sekarang, kira-kira Bu, pendapat apa sih Bu, kendala apa sih Bu yang ditemukan pada saat penggunaan atau pengaplikasian tersebut Bu? Kira-kira Bu? Kalau yang saya amati ya, kalau kendalanya itu kalau dari penggunaan ini, karena yang saya hadapi adalah anak-anak SMP yang kedewasaannya belum sampai pada targetnya ya, jadi masih fase menjelang dewasa. Nah, penggunaan internet itu kita tahu sendiri bahwa ketika kita buka internet maka jendela dunia terbuka. Dengan jendela dunia terbuka kita bisa melihat apa saja yang mungkin seharusnya belum bisa dilihat sama anak. Contohnya misalnya hal-hal porno, hal-hal sensitif yang belum waktunya. Nah, itu anak kalau tanpa pengawasan sangat mungkin untuk mengupdate itu. Nah, itu yang perlu sekali kita waspadai gitulah. Di samping di satu sisi memang sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain itu ternyata banyak juga negatifnya ya. Tapi itu mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyiasatinya, untuk meminimalisir dampak negatif dari internet itu. Bimbingan itu sangat penting Bu ya. Sangat penting ya. Perhatian, bentuknya perhatian ya. Bimbingan itu dalam bentuk perhatian. Memperhatikan anak, seharusnya dia bermain jam berapa, dia belajar sampai jam berapa. Jangan sampai anak terbuai dengan internet, karena internet itu nikmat sekali dibandingkan untuk anak itu nikmat sekali karena dia bisa melihat dunia. Ya, bisa melihat dunia itu yang membuat mereka itu terlena kadang-kadang. Nah, itu di situ peran kita sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, disitulah kita ambil peranan untuk membimbing anak supaya bisa mengambil positifnya dan meminimalisir negatifnya. Luar biasa. Nah Bu, untuk pertanyaan penutup, kira-kira saran apa yang Ibu dapat sampaikan di era sekarang itu untuk sarannya bagaimana? Saran saya untuk anak ya, saya yakin kalau anak disuruh memutus rantai dengan internet itu nggak bisa karena mutlak diperlukan ya. Nah, orang tua di sini punya peran sangat luar biasa di rumah ya, karena bisa mengontrol penggunaan internet. Jadi di samping mengontrol juga bisa menjadi teman ya, jadi menjadi teman untuk bagaimana anak itu nanti memanfaatkan internet
untuk fitur-fitur belajar saja. Jadi tidak mengupdate fitur yang porno, yang gambar-gambar yang tidak pantasnya, itu bisa diminimalisir. Dan penggunaannya juga harus dikontrol sama orang tua. Jangan biarkan anak itu tidur pakai internet, pakai HP. Karena apa? Ketika anak masuk kamar ternyata mereka tidak tidur, ya. Ternyata mereka asik main HP sampai lupa waktu, sehingga ketika belajar di sekolahan cuma ngantuk. Yang didapat cuma ngantuk. Ngapain kemana-mana? Enggak, kok bisa ngantuk? Ternyata orang tuanya lengah, ya. Lengah tidak memisahkan anak ketika tidur dari HP-nya. Sebaiknya dipisahkan aja. Jadi dipisahkan ketika anak tidur, biarkan HP itu dipegang oleh orang tuanya. Jadi terkontrol. Dan ketika anak pada waktunya, misalnya pas waktu santai, kasihkan, karena anak itu juga butuh, ya, butuh wawasan, butuh komunikasi dengan temannya. Karena sekarang kan era komunikasi, ya, nggak mungkin lah kita nggak punya WA group dengan gurunya atau dengan temannya, kan nggak mungkin, ya. Jadi biarkan anak itu juga berkembang idenya, berkembang wawasannya, cuman harus benar-benar dikontrol. Takutnya ketika anak asik memperhatikan HP, nggak taunya dia ngupdate situs porno, sementara orang dikirain oh anak itu lagi belajar, padahal mah enggak. Nah itu orang tua perlu duduk bareng, jadi mengawasi, kamu lihat lagi apa sih nak, kamu lagi apa sih nak. Nah seenggak-enggaknya anak merasa diperhatikan, anak merasa diawasi, dan anak merasa dibimbing. Itu sepertinya nyaman sekali keadaan itu untuk anak. Ya, jadi perhatian di rumah seperti itu. Dan kami kalau untuk guru, kalau di sekolahan saya ya jelas kalau untuk membawa HP Android itu tidak dibenarkan. Karena untuk anak di SMP 6 itu kalau membawa HP Android itu dikhawatirkan nanti ketika belajar ada beberapa siswa yang asik membuka situs porno atau melihat game dan lain sebagainya. Karena itu kami tidak menganjurkan untuk membawa HP, cuman kalau di rumah ya mereka bisa mengupdate dari HP yang mereka punya. Kalau di sekolah nggak bisa. Kami belum siap untuk mengawasi. Seandainya siswa tersebut ke sekolah bawa Android, kami belum bisa mengawasi secara maksimal, ya. Jadi makanya kami melarang. Baik, jadi itu, ya. Jadi kami melarang tapi ada alasannya. Gitu, ya. Luar biasa. Ya, obrolan yang sangat berbobot, ya, esensinya luar biasa, dan sangat real sekali gitu, ya. Oke kawan-kawan, sebelumnya terima kasih sudah bersama kami. Di sini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.